Halo adik-adik semua yang dikasih Kristus yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua kan adik-adik? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan tetap sehat dan semangat. Ya kan, Lo Sutekno? Yes, benar Lo Segiolan. Wah, tak terasa kita sudah ada di minggu terakhir tahun 2020 ini. Ya puji Tuhan, luar biasa berkat dan pemeliharaan Tuhan Yesus untuk kita dan tentunya bagi adik-adik semua bersama keluarga di rumah. Ya, Lo Sutekno, waktu sepertinya cepat sekali berlalu. Ngomong-ngomong tentang suasana Natal nih, ingat nggak Natal 2 tahun yang lalu? Waktu itu Lo Sutekno perankan yang sering diingat anak-anak. Apa ya Lo Segiolan? Wah, itu Lo Sutekno yang berperan jadi ayah dengan mengatakan sesuatu yang sering ditiru anak-anak sekolah minggu. Oh iya, mana kopiku? Ya. Wah, kopi itu kesukaan lo setiap hari. Baiklah Lo Sutekno, yuk kita ajak adik-adik di rumah menyiapkan hati dan siap beribadah di hadapan Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang nyaman, penuh hormat dan tetap penuh sukacita saat ibadah sekalipun secara online. Mari dengarkan panggilan ibadah kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari adik-adik di rumah kita bersyukur pada Bapa di surga yang mengasihi, melindungi dan memelihara kita sampai hari ini. Nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, kuat dari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah kepada Engkau secara online. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami saat ini mau menyerahkan ibadah kami
dari permulaan hingga sampai akhirnya. Kami mohon pimpinan-Mu. Dan juga Tuhan, pimpin kami setiap anak-anak-Mu di dalam memuji Engkau. Syukur dan terima kasih ya Bapa, kami beralaskan doa ini hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lose Giolan, apakah Lose percaya bahwa di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, Tuhan setia dan tidak meninggalkan kita? Ya, saya percaya dan telah mengalaminya loh, Stikno. Saya ingat di masa pandemi beberapa bulan yang lalu, Tuhan telah memanggil Mama tercinta. Namun kami keluarga tetap bersyukur karena Mama sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus dan tetap memelihara kita. Bagaimana kalau ada adik di rumah? Pasti punya banyak pengalaman kasih sayang Tuhan kepada kita. Benarkah adik-adik? Ya, tentunya adik-adik di rumah dan kita para Lose terus mengalami kebaikan Tuhan. Untuk itu mari kita ajak anak-anak nyanyikan pujian Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lo Setikno, kalau melihat di masa pandemi COVID-19 ini kan belum berakhir, kira-kira lo Setikno ada punya rasa takut nggak memasuki tahun 2021? Masih ada rasa takut nggak? Jangan-jangan COVID-19 ini belum berakhir. Ya, rasa takut itu kadang ada sih Lo Segiolan. Namun kita kembali diingatkan firman Allah, ketakutan kita tidak boleh menguasai kita. Kita harus percaya janji penyertaan Tuhan Yesus bagi kita. Ya benar. Juga kalau ada adik di rumah, kira-kira takut atau khawatir di tahun 2021 nanti? Kesehatan, kapan mau belajar di sekolah kembali, kebutuhan-kebutuhan kamu, masa depan atau apapun. Yuk kita ingat janji Tuhan Yesus. Ajak anak-anak di rumah, nyanyikan pujian, jangan kamu khawatir, dan kasih-Nya seperti sungai. Kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara.
khawatir, bunga di padang dihiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga dipelihara. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Wah, senang sekali ya hari ini kita terus memuji-muji Tuhan sampai di akhir tahun 2020 ini bersama adik-adik di rumah. Ya Lose, namun kita juga akan menyiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Allah dengan judul Aku Tidak Perlu Khawatir. Mari adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya firman Allah menjadi kekuatan iman kita. Nyanyikan pujian Saat Ku Berdoa. Ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan menggendongku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan menggendongku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu.
Shalom adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada. Masih dalam suasana Natal, Lause mewakili para Lause SMGK Elion mengucapkan kepada adik-adik selamat Natal ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di minggu terakhir, di penghujung tahun 2020 ini, kami bisa kembali beribadah. Ini adalah sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan boleh berakar kuat, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah Tuhan, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sebentar lagi ya, adik-adik mungkin ada yang sudah siap-siap untuk berlibur. Ya, atau ada yang sudah di tempat liburan. Nah, adik-adik dimanapun adik-adik liburan, ya harus tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap mengingat protokol kesehatan. Nah, adik-adik semuanya, Lause percaya bahwa selama pandemi ini kalau kita menghitung ya, dari bulan Maret sampai Desember ini kira-kira 10 bulan ya, di tahun 2020 ini kita mendengar dan kita juga melihat bahwa pandemi atau yang disebut virus Corona ini ya menghantui atau memberi ketakutan tersendiri bagi setiap orang adik-adik. Ya, banyak orang yang khawatir. Mengapa? Ya, karena adanya virus 19 ini adik-adik berpengaruh bagi semua orang. Nah, salah satunya misalnya ya adik-adik ya, sampai saat ini kita belum bisa beribadah sekolah minggu di dalam gereja. Ya. Dan kita juga sampai saat ini masih belum bisa belajar di sekolah. Ya, mungkin adik-adik ada yang baru masuk TK atau SD atau SMP ya. Dan mungkin sampai saat ini hanya bisa ketemu teman-teman baru secara online. Mungkin adik-adik masih belum melihat suasana sekolah yang baru, kelas yang baru adik-adik ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ini sangat-sangat terbatas. Tetapi adik-adik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Jikalau di minggu terakhir tahun 2020 ini kita masih sehat, kita masih kuat. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan ya kepada kita semua. Sebagai bukti penyertaannya di tahun 2020 ini. Ini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Lause dan juga adik-adik semuanya. Ya, adik-adik, 5 hari lagi nih ya, kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan siap memasuki tahun 2021. Kira-kira adik-adik senang dan bersuka cita enggak ya menyambut tahun 2021 ini? Nah, harus dong ya, harus tetap penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik mungkin di antara adik-adik ya, masih ada yang merasa ketakutan dan kekhawatiran dan mengatakan, bagaimana ya tahun 2021 ini memasuki tahun baru ini, pandemi ini masih belum berakhir ya. Masih banyak orang-orang yang sakit terpapar virus COVID-19 ini. Sehingga mungkin di antara adik-adik ada yang masih takut dan juga merasa khawatir. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Bagaimana kita akan mengatasi yang namanya ketakutan dan kekhawatiran, ya. Kita akan membaca adik-adik di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, kalau adik-adik ada yang saat ini memegang Alkitab atau ada Alkitabnya di meja, coba diambil dan kita akan membaca bersama-sama dengan Lause ya. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, yang pertama yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan adalah janganlah khawatir. Ya, jangan khawatir. Tuhan meminta kita untuk tidak khawatir. Mengapa ya kita nggak boleh khawatir? Nah, tahu nggak adik-adik? Di dalam Alkitab tertulis bahwa takut atau khawatir itu adalah salah satu dosa adik-adik. Mengapa adik-adik? Karena adik-adik takut atau khawatir seringkali menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan pasal 8 ayat 26. Ya, dikatakan di sana juga janganlah khawatir. Itu adalah cara hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau mereka yang belum benar-benar mengenal Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ia akan terlihat tenang dan tetap percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala situasi dan juga keadaan yang terjadi adik-adik. Ya, ia tetap tenang, ia percaya Tuhan Yesus akan selalu ada. Dan khawatir itu juga adik-adik dapat menghilangkan damai atau ketenangan di dalam hati anak-anak Tuhan. Nah, sehingga Tuhan Yesus berfirman, janganlah khawatir. Artinya apa adik-adik? Milikilah ketenangan dan damai sejahtera. Mungkin kita bertanya adik-adik, bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa tetap merasakan damai sejahtera yang dari Allah? Nah, adik-adik, ketenangan ataupun damai akan kita peroleh jikalau apa adik-adik? Nah, yaitu adalah ketika kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik jangan meninggalkan persekutuan atau ibadah kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat kita bisa kuat dan tetap merasakan damai. Ya, ketenangan meskipun dalam situasi yang mungkin kita khawatirkan atau yang kita takutkan. Ini salah satu adik-adik pentingnya kita tetap memelihara persekutuan atau ibadah kita kepada Tuhan. Agar yang kita rasakan adalah damai dan bukan ketakutan ataupun kekhawatiran. Jadi adik-adik, meskipun saat ini ibadah kita masih secara online, tetapi tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Karena kekhawatiran itu dapat kita singkirkan ketika kita tetap dekat kepada Tuhan. Nah, yang berikut adik-adik Tuhan mengatakan, selain janganlah khawatir, Tuhan juga berfirman adik-adik, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Nah, adik-adik, firman ini mengingatkan kita kembali untuk tekun di dalam doa, rajin berdoa. Mengapa ya kita harus tekun di dalam doa? Banyak berdoa akan membuat kita kuat menghadapi masalah apapun. Dan sebaliknya, semakin jarang kita berdoa akan membuat kita lemah dan semakin mudah takut dan juga khawatir. Nah, adik-adik ya, jadi ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, maka kita bisa menyingkirkan, kita bisa bebas dari rasa ketakutan itu, kekhawatiran itu. Dan juga ketika kita berdoa, kita akan kuat, tidak gampang lemah atau kita tidak gampang takut ataupun khawatir. Nah, adik-adik, apa buktinya? Apakah di dalam Alkitab ini ada tokoh-tokoh yang melakukan hal yang sama adik-adik? Ada adik-adik ya. Di dalam Alkitab banyak sekali kita melihat bagaimana mereka menghadapi ketakutan itu dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, salah satunya tidak asing lagi yaitu ketika Daud melawan Goliat. Nah,
Ia seorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Daud hari-harinya ia memuji Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, ketika ia menghadapi Goliat, orang banyak yang melihat ketakutan. Tetapi Daud seorang yang kecil, ya, yang dianggap rendah, yang dianggap remeh oleh Goliat dan juga oleh kakak-kakaknya, ya, saudara-saudara Daud, tetapi Daud tidak takut. Mengapa? Karena ia sudah berdoa kepada Tuhan. Hari-harinya dia dekat kepada Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi adik-adik, kita bisa melihat di sini ya, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak untuk menjaga kita dan juga memelihara kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik mengatakan, apa saja yang kita bisa doakan kepada Tuhan? Nah, Tuhan Yesus berfirman di dalam ayat ini dikatakan oleh Tuhan, dalam segala hal. Berarti ketakutan-ketakutan kecil ataupun ketakutan-ketakutan yang besar, kita bisa membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Ketakutan kecil itu seperti apa sih? Nah, sebentar lagi juga kita akan di dalam tahun 2021 kita akan memasuki semester yang baru. Mungkin ada adik-adik juga yang takut, aduh pelajarannya semakin berat, semakin sulit. Nah, bawalah hal itu kepada Tuhan di dalam doa. Ataupun ketakutan-ketakutan besar, ya, akan adanya pandemi ini. Bawalah segala hal itu kepada Tuhan di dalam doa. Boleh segala hal kita nyatakan kepada Tuhan melalui doa. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tekun berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa adik-adik. Sekalipun saat ini kita belum tahu Tuhan memberi jawaban ataupun tidak terhadap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam pasal 6 ketika Tuhan mengatakan janganlah khawatir, tetapi nyatakanlah segala hal kepada Tuhan di dalam doa. Maka di dalam ayat 7, kalau kita sudah melakukan di dalam ayat yang ke-6, maka ayat yang ke-7 Tuhan menyatakan sebuah janji bagi kita. Tuhan mengatakan di sana, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, tekun di dalam doa, dalam segala hal kita bawa di hadapan Tuhan, maka Tuhan berfirman, damai sejahtera itu akan kita terima adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita berdoa disertai iman, maka hal itu akan menghadirkan damai di dalam diri kita adik-adik. Ya, damai melimpah di dalam jiwa kita saat Kristus bertata di hati kita. Nah, kemudian damai yang dari Allah itu dikatakan bahwa sifatnya melampaui segala akal. Artinya apa? Bahwa damai pemberian Allah itu tidak seperti yang ada di dunia. Tetapi damai yang datangnya dari Allah itu dirasakan kehadirannya dalam segala situasi. Dan damai itu akan diberikan Allah kepada anak-anaknya. Ya, jadi adik-adik, damai yang diberi Allah itu sesuatu yang berbeda. Kita melihat ketika ada banyak orang yang mungkin takut, ketika banyak orang yang mungkin khawatir, tetapi kita anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan melalui segala situasi apapun, ketakutan atau kekhawatiran apapun dengan tetap dipenuhi damai atau ketenangan yang bersumber dari Allah. Kemudian yang terakhir, Tuhan menyatakan di sana bahwa damai itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi, yang dapat memelihara dan menjaga hati dan pikiran kita terhadap ketakutan ataupun kekhawatiran apapun, yaitu adalah Tuhan sendiri, bukan datangnya dari kita. Tetapi kekuatan kita, damai dan ketenangan yang akan kita terima adalah dari Tuhan sendiri. Artinya bahwa Tuhanlah yang dapat menjaga hati dan pikiran kita.
agar tidak mudah takut dan juga tidak mudah khawatir, ya. Nah, adik-adik semuanya, melalui perikop ini menjadi suatu jawaban bagi kita. Bagaimanakah kita akan melangkah di tahun yang baru, di tahun 2021? Ingat tadi, yang pertama Tuhan katakan, jangan khawatir, tetapi percayalah kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Tetaplah kita bertekun di dalam ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, nyatakanlah segala hal kepada Tuhan melalui doa dengan penuh ucapan syukur. Nah, ketekunan di dalam doa itu akan memberikan kita kekuatan dan juga keberanian untuk melangkah di tahun 2021. Dan yang terakhir, adik-adik percaya bahwa Tuhanlah yang akan beserta kita. Tuhan sendiri yang akan bisa menjaga hati dan juga pikiran kita. Sehingga yang ada adalah damai yang dari Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan. Kita tetap percaya, ya, dan kita harus tetap hidup di dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Baik adik-adik, selamat menyongsong tahun 2021. Kiranya Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami supaya kami tidak mudah takut dan juga tidak mudah khawatir. Biarlah kami bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu beserta dengan kami. Tuhanlah yang akan menolong kami. Tuhanlah yang akan tetap menjaga hati dan pikiran kami. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami akan berani melangkah di tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, bersyukur sekali ya lo Segiolan. Firman Allah hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk berbalik dari rasa takut kita kepada Tuhan. Ya benar loh, kita dan adik-adik di rumah harus belajar percaya bahwa Tuhan sudah membuktikan penyertaan dan pemeliharaannya sampai hari ini. Benar adik-adik, kalau kita ada sampai hari ini bukan karena para lose dan adik-adik serta orang tua kita hebat dan bisa, tapi kemurahan Tuhan Yesuslah yang selalu menolong dan menyertai kita, dan kita harus terus tinggal melekat dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Jagalah hatimu terhadap dosa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biarlah hidupmu buat Yesus tersenyum.
Demikian adik-adik semua yang ada di rumah, kami segenap para lose mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Jika ada kesalahan dan kekurangan para lause selama melayani tahun 2020 ini, kiranya adik-adik memaafkan, demikian lause memaafkan kalian. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan dalam perjalanan ibadah pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami semua Tuhan, dan adik-adik di rumah kiranya Engkau juga menopang terus supaya adik-adik di rumah selalu giat akan membaca firman-Mu Tuhan. Bimbing dia terus Tuhan untuk selalu mengingat Engkau. Biarlah sesuai yang disampaikan dalam firman Tuhan, biarlah adik-adik terus bisa membaca dan terus bisa melakukannya Tuhan, untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri pada hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik kita akhiri ibadah sekolah minggu di minggu terakhir tahun 2020 ini. Dan kita akan sambut tahun 2021 dengan makin semangat beribadah, membaca firman Allah dan berdoa, supaya kita makin kenal dan mengasihi Kristus. Mari nyanyikan pujian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dadah, sampai bertemu di tahun 2021. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.